Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Aditya dari program studi D4 Teknik Listrik kelas 21B. NIM saya adalah 039. Baik, di sini saya akan menunjukkan trafo yang berada di atas saya ini. Ini adalah trafo dengan tegangan primer 20 kV dan tegangan sekunder 220 volt. Jadi tegangan input yang diterima trafo ini sebesar 20 kV, terus kemudian di step down kan ke tegangan 220 volt. Seperti itu teman-teman. Inilah trafonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Aditya dari program studi D4 Teknik Listrik kelas 21B Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21091387039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transformator atau biasa kita sebut trafo. Next. Baik, di sini ada pengertian dan fungsi. Transformator atau bisa disebut trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik itu sendiri. Transformator ini mempunyai cara kerja yaitu dengan cara melalui proses induksi elektromagnetik. Apa sih itu fungsi transformator? Jadi, fungsi transformator adalah mengubah besaran listrik suatu rangkaian. Besaran utama yang diubah oleh sebuah transformator adalah tegangan. Transformator mempunyai dua tipe, yaitu transformator step up dan transformator step down. Di mana untuk yang trafo step up itu digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Dan sebaliknya, transformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Next. Baik, di sini ada 3 fasa input dari tegangan primer yang disalurkan dari tegangan input. Jadi, tegangan input ini dimasukkan ke tegangan primer yang ada di transformator itu sendiri. Ini adalah 3 fasa. Di sini adalah R, di sini adalah S, dan di sini adalah T. Ketiga fasa ini akan masuk ke bagian primer dalam transformator. Next. Nah, ini adalah isolator. Jadi, di sini isolator berfungsi untuk menghambat tegangan listrik agar tidak langsung menuju ke tiang. Di mana tiang ini sangat dekat dengan makhluk hidup. Seperti contohnya kita yang biasanya dekat tiang listrik adalah manusia ataupun hewan. Jadi, jika tidak ada isolator ini, maka manusia dan hewan akan sangat mudah terkena oleh tegangan listrik. Di sini adalah fungsi isolator untuk melindungi tiang listrik tidak dibebani oleh tegangan. Baik, next. Baik, di sini adalah terminating. Ini adalah namanya terminating, teman-teman. Terminating ini sendiri berfungsi untuk menghambat air biar tidak langsung menuju ke kabel. Jadi, terminating ini mempunyai sirip. Sirip ini berfungsi untuk menghambat deras air yang menuju ke kabel. Jadi, air tidak langsung menuju ke kabel, jadi melalui sirip-sirip ini terlebih dahulu. Dan kenapa di sini ada solasi warna orange yang ditutup rapat? Solasi ini tuh berfungsi untuk mencegah kebocoran air yang masuk ke dalam kabel. Jadi, jika hujan turun lebat, air tidak mudah untuk masuk ke dalam kabel. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah namanya fuse cut off. Alat ini berfungsi untuk menerima tegangan lebih yang dihasilkan oleh sambaran petir. Jadi, sambaran petir akan diterima oleh perangkat ini, kemudian disalurkan ke grounding yang ada di trafo. Nanti akan saya perlihatkan. Oh iya, untuk terminating itu sendiri, ini juga bisa digunakan untuk menghubungkan
kabel dari primer transformator ke kabel yang inputan dari 3 fase dari tadi. Jadi disambung di dalam sini. Makanya ini ditutupin oleh solasi ini agar tidak kebocoran air. Jika air sudah masuk ke dalam kabel, akan terjadi konsleting seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia. Kabel yang dari fuse cutoff ini akan dimasukkan ke grounding yang ada di transformator ini dan dijumper dengan tegangan input yang dari primer. Jadi jika ada sambaran petir dari awan akan langsung masuk ke grounding ini. Arus akan masuk ke grounding ini dan kemudian langsung dibuang ke pentanahan ini. Ini adalah kabel pentanahan. Jadi jika ada tegangan, kenapa ini kabelnya kecil? Karena arus yang dihasilkan oleh sambaran petir itu biasanya kecil, tapi tegangannya sangat besar. Jadi tegangan ini masuk ya langsung ke pentanahan, tidak langsung ke tegangan primer. Baik, lanjut. Di tegangan primer ini sendiri, kenapa sih kabelnya diameternya itu lebih kecil daripada tegangan sekunder yang ada di depannya ini? Dikarenakan tegangan primer itu sendiri mempunyai tegangan yang besar sebesar 20 kV, maka arus yang dihasilkan itu kecil. Sedangkan tegangan sekunder memiliki outputan tegangan yang kecil namun dengan daya hantar arus yang sangat besar. Jadi diameter kabel dari primer ke sekunder itu ada ukurannya, teman-teman. Jadi untuk tegangan primer ini lebih kecil diameternya ketimbang sekunder. Seperti itu. Dan kenapa di tegangan sekunder ini ada 4 fuse? Karena salah satunya adalah netral. Dan netral itu sendiri nanti saya akan jelaskan kenapa bisa timbul. Seperti itu. Next. Nah, di dalam sebuah transformator terdapat 2 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian delta atau bisa kita sebut rangkaian segitiga, dan kemudian ada juga rangkaian star atau bisa kita sebut juga bintang. Di rangkaian delta ini terdapat pada kumparan primer pada sebuah transformator. Jadi di kumparan primernya sebuah transformator itu memakai rangkaian delta. Jadi ibaratkan UVW ini adalah tegangan 3 fasa yang berasal dari 20 kV itu seperti R, S, dan T. Jadi misalkan tegangan R masuk, kemudian melewati sebuah kumparan, langsung menuju ke tegangan S, yang dimana S juga memasuki kumparan, tegangan S menuju ke tegangan T. Setelah itu memasuki kumparan juga, kembali ke tegangan R, seperti itu. Jadi kenapa sih kok setiap tegangan beda fasa ini terhubung tetapi tidak ada short circuit? Kan tegangan ini kan saling terhubung. Misalkan R melewati kumparan kemudian terhubung ke fasa S. Kenapa tidak ada short circuit? Dikarenakan setiap kumparan ini memiliki impedansi. Itu yang mengakibatkan jika ketiga fasa ini terhubung, maka tidak ada short circuit. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk yang rangkaian star, di sini keluaran dari tegangan primer, outputan dari tegangan primer itu langsung menuju ke sekunder dengan tegangannya masuk ke W, W1, W2, dan W3. Dan untuk yang jumperan luarnya dari
UVW ini di jumper, maksudnya di jumper itu digabung jadikan satu, diparalelkan, keluarlah hasilnya itu adalah netral. Jadi N ini sendiri itu terdapat di dalam trafo, di mana di dalam rangkaian star ini terdapat induksi dari kumparan primer. Jadi netral ini terbentuk dikarenakan adanya induksi dari kumparan primer. Seperti itu. Ya, baik, mungkin hanya penjelasan singkat saja yang saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.